Ketahanan 50.000 itu ya tinggal kita lihat saja, kita lihat berapa modal kita. Kalau modal kita 1.000 ya ketahanan 50.000 itu mungkin tidak bisa 0,02 ya. Ya, 0,02. Ini adalah lot yang aman. Kali maaf mau tanya kalau misalnya ini trennya ke naik atau ke turun, tadi kan katanya range-nya paling 3.000 fix ya. Itu berarti kalaupun turun batas bawah, batas atasnya kurang lebih kemana tuh tahu? Ya sekarang masih netral, belum bisa, masih netral. Nanti kalau sudah cenderung ada yang dominan baru kita menentukan lagi. Ini masih netral, Bu. Netral itu kekuatannya masih imbang. Ya, kekuatannya masih imbang antara buy dan sell-nya. Sehingga kita belum bisa menentukan arahnya, ya. Kalau ini Oh gitu. memang arahnya masih mau ke bawah, tapi kan penolakan di bawah kan banyak ini. Ini kan penolakannya kan panjang, masuk penolakan yang luar biasa panjang ini. Oh, jadi tetap tunggu sampai ada gerakan baru ketahuan Sampai trennya itu. ada yang dominan, sampai ada yang jelas, ada petunjuk yang memperkuat salah satu. Yang begini nanti kita masih posisi di tengah ini masih naik turun lagi. Di bawah ada tekanan ke atas, yang di atas ini mau naik juga berat. Ya, Pak, mau tanya, ya. dari sell stop yang kita pasang tadi sampai sekarang itu kan sekitar 50 pipa nih Pak ya. Nah, kalau seperti ini, lebih baik kita nambah sell lagi di atas atau bagaimana Pak? Belum jelas, karena belum jelas Pak. Kita sudah sampaikan kalau belum jelas kita tunggu sampai jelas dulu. Baru nanti kita nambah. Kalau belum jelas nambah nanti jadi kacau lagi Pak. Paham maksud saya? Maksud saya paham. Jelas itu masih posisinya belum ada yang tren begini Pak. Belum ada yang dominan. Ini masih posisinya netral Pak. Netral itu sama. Buy sell-nya masih sama, imbang ini loh, berada di level psikologinya. Kalau mau nambah itu spekulasi namanya nanti. Ya, tidak ada dasar yang jelas. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Okay. Kejadian ini yang ngabisin uang saya kemarin Om. Selalu panik, karena selalu panik yang begini. Iya, pas $50 close kita pasang lagi, bam, ternyata balik lagi. Itulah karena kepanikan itu. Tenang ini ada leadernya. Karena kepanikan itu disebabkan karena kita belum memahami tekniknya. Ini pun tadi ya misalkan kena dua-duanya pun tidak masalah. Walaupun kena itu naik itu tidak masalah, tidak bakalan habis kok. Toh juga ada penjaganya di atas, ada buy stopnya tadi. Makanya saya sampaikan kalau kita salah satu tidak ada yang eksekusi langsung, tidak ada buy atau sell langsung atau dengan pending order tadi, maka pastikan dua-duanya menggunakan lot yang sama. Tujuannya untuk perlindungan, proteksi tadi. Kemudian jaraknya juga jangan terlalu jauh. Kenapa saya menggunakan jarak ini tadi? Jarak ini adalah jarak yang masih ideal, masih wajar, dan kalaupun terpaksa kita rugikan, ya tidak akan terlalu banyak. Maksudnya tidak terlalu jauh gitu loh, tidak terlalu banyak kerugian kita. Ya, daripada kita tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, begitu kena kita close karena bingung. Close habis itu kita pasangi buy. Begitu pasangi buy turun lagi. Jadi ini yang tambah kacau namanya. Ya, maka untuk memperjelas apakah nanti mau buy lagi, mau sell lagi, ditunggu sampai selesai. Sampai selesai itu sampai ada petunjuk yang lebih kuat di sana. Ya kita belum tahu ini mau naik atau turun. Sekarang ini posisinya dekat-dekat dengan di sini. Memang ada berpotensi breakout tapi kecil. Ya, ini mau ganti candle kurang 5 menit. Artinya berpotensi untuk breakout di sana tapi masih kecil sekali. Sehingga masih berpotensi dua-duanya. Kalau terbentuk candle seperti ini masih tekanan buyer kuat loh ini. Artinya masih penolakan buyer kan kuat ini, panjang ini. Ekor ini mengindikasikan penolakan buyer. Ekor di bawah itu mengindikasikan penolakan buyer yang kuat kalau kita bandingkan dengan volumenya. Nah, sementara tadi berkutat di sekitaran ini.
Nanti kalau sudah ada yang jelas, jelas itu maksud saya begini, ada yang menguasai begitu. Misalkan breakout gitu ya. Breakout sejauh mana breakoutnya? Kalau masih panjang ekornya, nanti masih akan ada tekanan ke atas. Masih akan ada tekanan ke atas lagi. Kalau nanti misalkan dia ditutup lebih pendek sumbunya, maka fix dia akan turun lagi. Sehingga kalau sudah turun lagi, kita amati sampai di menit-menit pertama. Kalau sudah ganti candle, kalau dia naik dulu, kalau sudah naik tidak mampu, kemudian dia turun jadi warna merah, baru kita tambahkan lagi di sana selnya dengan tanpa mengeluarkan dari dua-duanya pun tidak masalah, karena yang model seperti itu sering kita gunakan. Ya paham. Jadi misalkan kondisinya buy stop, buy sell-nya kena ya, anggap saja buy sell-nya kena, posisi yang kunci. Kemudian yang kita lihat nanti terbentuknya dia tebel di bawah dengan ekornya kecil, berarti breakout dari level psikologi. Nah, yang kita lakukan adalah menunggu, biarkan dia naik dulu sekuatnya ketika ganti candle. Kalau dia sudah tidak mampu naik, kemudian jadi ekor turun, ya, tentu modelnya begini contohnya ya. Ya, awalnya naik, kemudian tidak mampu, kemudian jadi berubah menjadi warna merah lagi. Ini simulasinya begitu. Ini jadi merah, kemudian di atasnya ada sumbu begini. Nah, sudah tebal, kita baru tambahkan sel di sini. Ya, selnya sama saja, lotnya tidak apa-apa. Misalkan 0,5 0,5. Sehingga nanti keseimbangannya sudah mulai ada. Ketika mulai turun, dilihat minus terakhirnya berapa di ujung atas sana. Nanti kalau sudah mulai berkurang, sudah mulai kecil, fokus kita bukan mencari profit, tapi menyelamatkan modal besar kita. Fokus kita adalah meminimalkan kerugian. Misalkan turun segini, ya langsung di close semuanya. Jangan artinya jangan disisakan, di close semuanya. Walaupun masih ada ruginya, banyak kan masih rugi karena banyak turun terus, makin turun, makin banyak. Tapi ada sell tadi yang makin besar. Ya minimal mengurangi kerugian yang di atas. Itu intinya di sana. Karena kita sudah namanya transaksi itu memang harus sudah siapkan resikonya. Nah, yang kita pikirkan resikonya diperkecil itu aja. Nanti ada peluang lagi kita baru berpikir lagi atau masuk lagi. Nah, sekarang posisi di menit terakhir perhatikan persis berada di sini. Artinya masih imbang kekuatannya. Meskipun tetap ada dua-duanya ada kekuatan. Merah misalkan, kan masih merah dominan. Tetapi jangan lupa ini tekannya luar biasa. Bayarnya menolak banyak sekali. Dan kembali di posisi ini, posisi-posisi yang begini ini membahayakan. Posisi netral itu membahayakan. Kalau pakai sistem begini tambah asik Om, ada seninya. Kalau kemarin saya nguber candlesticknya naik turunnya itu. Iya, diuber. Yang penting bukan nguber welas Pak. Kalau nguber candlestick aja nanti paling ujung-ujungnya juga bingung lagi nanti. Karena yang dikejar candlenya tidak ketemu. Yang seperti ini adalah namanya seperti ini ya. Ini tekanan seller tadi ada, terus penolakan buyer ada, sama-sama kuat Pak. Posisinya kembali ke netral lagi, potensi dua-duanya masih bisa naik, masih bisa turun. Nah, nanti kalau misalkan naik sejauh mana kita tunggu, memang sabar menunggu ini susah Pak. Menunggu apa? Menunggu momen itu tepat ya, untuk kita ambil eksekusi, kita mengambil keputusan itu tepat di sana. Ya toh juga dibiarkan sampai pagi pun tidak masalah. Besok kita pikir ulang lagi, kita lihat kondisi lagi yang terkini bagaimana. Itu. Ya jangan terus buru-buru kita ambil sikap karena waktu posisinya belum jelas. Kalau sudah jelas baru kita ambil di sana. Ini dipasang sell stop lagi Pak di 1739. Ngapain pasang sell stop lagi? Nggak usah. Ini belum jelas soalnya. Kalau pasang stop lagi, kena lagi, naik lagi, sampai rugi banyak nanti. Itu sama dengan seperti saya nguber candle itu Bu. Nggak boleh. Yang posisi seperti ini kita harus memang yang kita lakukan adalah menunggu potensi yang betul-betul sudah ada yang dominan. Itu. Kalau belum ada dominan, ya jangan. Artinya belum ada dominan itu dasar kita belum kuat di situ, maka yang terjadi nanti spekulasi. Ya, karena tidak jelas posisinya masih seimbang. Pak Wi, mau nanya. Nggih, monggo Pak.
ini kan tadi saya ambil pasangnya kan kebetulan hanya yang kena yang sell. Nah, sampai stopnya kan saya belum kena. Nah, misalkan nanti ini harga bergerak ke atas, stop loss saya itu dipasangnya di berapa ya? Kalau dari teori kemarin kan rata-rata kan di 50 atau 500 poin gitu. Ini sekarang kan belum dirubah kan jaraknya kan paling sekitar 500-600 dari tadi ya, dari awal tadi. Betul. Apakah ini perlu saya terus pasang buy atau dibiarkan hanya pasang satu sell aja yang sudah berjalan sekarang? Biar aja dulu ya, biar aja dulu. Oke. Soalnya kalau nanti ditarik dinaikkan nanti jaraknya menjadi lebih jauh. Ya, jaraknya menjadi lebih jauh. Yang penting cari titik stabilnya dulu. Nanti kalau misalkan dia turun, ternyata turun ya mendekati kerugiannya mendekati kecil ya di close aja dulu. Untuk ketenangan itu lebih baik diselamatkan dulu. Apakah nanti turun lagi ya, itu urusan lain berarti. Mungkin rezeki saya atau yang bisa saya selamatkan ya sejauh itu. Jangan berandai-andai nanti turun terus, bukan. Yang terpenting ketika dia turun, kemudian minimal rugi kita atau setidaknya tidak terlalu jauh rugi kita close dulu. Jangan takut untuk merugikan. Kalau kita takut merugikan, nanti tambah banyak. Biasanya begitu, sayang untuk kita close. Ya, rugi itu biasanya sangat dieman, sangat disayang ketika di close. Tapi kenyataannya begitu kita biarkan makin bengkak. Toh pada akhirnya di close juga. Bedanya yang tadi di close di awal kita masih punya sisa banyak saldonya. Nah, ketika sudah bengkak, ya tentu kita sakit hatinya luar biasa. Kalau tahu begini tadi saya close di awal pasti begitu. Makanya belajar untuk recovery namanya. Recovery itu meminimalkan kerugian. Yang seperti ini yang saya maksudkan. Teman-teman itu banyak belajar recovery, bukan belajar hanya teori candle, belajar teknikal. Teknikal itu mudah. Kita pun kalau membaca teknikal betul begitu ya. Ya bisa saja faktor kebetulan. Ya lagi beruntung aja kita. Yang paling sulit itu kita melatih dengan recovery. Itu yang paling penting. Sering harus kita latih di sana. Sehingga kalau misalkan ketika kita analisa entry salah atau marketnya berbalik, ya tenang aja. Toh sudah tahu simulasinya. Nah, ini yang paling penting. Saya selalu sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa analisa itu hanya menyumbang sedikit saja. Yang paling banyak itu memang manajemen risiko sama menahan tadi, emosi tadi. Tadi kalau kita mungkin enggak sampaikan, teman-teman pasti cut loss tambah lagi. Karena tadi nguber tadi. Begitu naik kita cut loss, masuk buy lagi padahal hijau sedikit aja. Habis hijau sedikit kembali turun lagi. Ya itulah kalau kita tidak banyak belajar dengan recovery, tidak menahan diri, tidak menjaga psikologi kita. Yang ada seperti itu, nanti kejar-kejaran. Juga termasuk ada harus mental block juga Om ya. Ya itu, maka harus penting di situ. Namanya tingkat kecemasan itu harus betul-betul harus dilatih, menahan tingkat kecemasan itu. Tidak semudah itu. Itu kenapa trader yang sukses itu selalu dia berusaha menahan tingkat kecemasan itu tadi. Tingkat emosinya ditahan, kemudian sambil menenangkan diri itu nanti mencari jalan keluar gitu. Kalau sudah panik kita pasti yang ada balas dendam, Pak. Pasti ada balas dendam, lotnya dibesarkan, dinaikkan dengan harapan kalau nanti kembali sedikit kita bisa recovery. Tidak seperti itu jadi hancur nanti. Tidak harus selalu kita bergerak, tidak harus selalu kita mengambil tindakan yang membabi buta. Ya, kondisi seperti ini sekali lagi kita sampaikan ini tidak ada kejelasan. Kalaupun dia naik turun nanti akan berada di kisaran naik turun begini kalau belum ada yang dominan. Ya risikonya begitu. Kalau kita ikhlas naik sampai di sini misalkan profitnya dengan minusnya kita close semuanya ya masih rugi, ya memang rugi. Nah disitulah nanti kita banyak belajar ya. Kalau kita pengen cepat ekspres, kondisinya pasarnya harus bergerak. Kalau tidak bergerak begini susah Pak, mau diapakan susah. Kita mau menambah buy, menambah sell, tidak bergerak, masih di situ kelamaan lagi. Nah nanti kalau misalkan sudah mulai geliat, sudah mulai ada
intensitasnya mulai kencang atau bahasanya volatilitasnya tinggi, nah kita baru nanti recovery di situ. Ya, recovery-nya bagaimana? Recovery-nya ya bisa tambahkan buy atau dikurangi sell-nya ketika naik begini, kemudian ada koreksi, kita ambil posisi buy lagi. Toh juga nanti yang bergerak ini, yang sisa ini, artinya yang kita mainkan adalah lot yang terakhir ini. Karena yang dua tadi sudah, ya di situ sudah. Maka di sini fungsinya nanti untuk mengurangi, minimal mengurangi dulu kerugiannya. Ya, kalau kita sudah kelihatan di sana. Atau misalnya di H1 ini lama sekali pergerakannya, maka kita kembalikan ke M15. Kita lihat di time frame yang rendah untuk melihat pergerakannya. Nah, di M15 kan kelihatan. Minimal di M15 itu memberikan petunjuk. Ini tadi kita lihat ada penolakan buyer yang kuat. Meskipun merah tapi penolakan buyer yang kuat. Ketika di awal dia tidak langsung turun, langsung dia naik, tekanannya di bawah tidak ada sama sekali. Artinya penolakannya di bawah tidak ada, langsung dia naik. Kemudian di atas ada penolakan sedikit. Ini yang seperti ini sebenarnya ini adalah peluang untuk naik, lanjut naik. Kalau kita menggunakan time frame rendah. Ya, sehingga tadi awalnya turun, begitu kita tunggu turun sampai tidak mampu naik tebal, kita bisa manfaatkan di sini. Ya, kita manfaatkan di situ. Kalau kita terbiasa, makanya sering kita sampaikan harus betul-betul terlatih yang model seperti ini. Ini namanya sistem recovery. Recovery itu kalau pergerakannya kecil, lambat begini, ya tentu kita lama nanti kita keluar dari zona itu. Kalau sudah tiga, sudah satu ngunci, yang satu bergerak, maka harus segera salah satu harus dikeluarkan kalau nanti kita mau keluar dari cat atau kita mau istirahat. Jangan sampai ada yang lebih dominan karena sangat membahayakan, besok pagi tiba-tiba bisa melonjak. Ya, kalau misalkan belum bisa selesai, belum ketemu ya enggak apa-apa. Ada kalanya memang harus bersabar untuk menunggu peluang lagi. Kalau sudah ikhlas dengan ruginya ya enggak masalah. Kalau misalkan naik ternyata berat sekali untuk naik turunnya gitu misalnya. Hanya sampai di atas di sini. Maka minimal kerugian kita harus kita tekan seminim mungkin. Kalau tidak jelas bagaimana? Marketnya tidak jelas begini pelan, ya sudah. Tutup saja, besok kita lihat lagi. Nah, ketika ganti hari nanti tentu karakternya beda lagi. Karakternya akan beda lagi. Contoh misalkan di hari-hari awalnya begini, awalnya tenang begini, nanti ketika ganti hari dia akan mulai bergeliat. Ganti hari mulai bergeliat lagi. Kalau satu hari konsolidasi itu terkadang ya sampai malam nanti begitu. Ya biar kita juga banyak pengalaman model-model seperti ini. Sehingga besok lagi kalau mengalami setidaknya kita bisa menangani ya. Paling tidak kita bisa meminimalisir kerugian dan tidak sering kita cut loss serampangan tanpa perhitungan, tanpa berpikir yang jauh lebih detail di sana, karena di situ ada tadi level psikologi, kemudian pergerakannya masih imbang, tidak ada yang dominan, itu yang nanti membuat kita harus hati-hati menunggu betul-betul ada yang dominan di sana. Oke, ada pertanyaan? Ya mungkin hari ini kita mau saja. Ya, halo Pak. Ya, suaranya agak putus-putus. Silakan Pak. Ya Pak, mau nanya perihal recovery ini Pak. Itu kalau misalnya tadi ketika candlenya sudah kelihatan untuk sell, itu di MT4-nya itu kita klik sell atau kita sell limit atau apa tuh Pak ya? Karena kan begitu ditambahkan kita ada split juga tuh Pak. Gitu. Ya udah apa-apa, langsung aja. Kalau sudah kelihatan langsung aja. Ini kan kalau breakout langsung sell aja ya. Langsung breakout ini sell aja. Atau misalkan breakoutnya begini ya. Kita nunggu ini breakout misalkan nanti ditutup begini ya. Breakoutnya merah begini. Nah, ini kan sudah hampir bisa dipastikan akan lanjut turun yang begini nih. Artinya breakout kuat di sana.
Ya meskipun kita ukur jaraknya dengan retracement itu masih ada. Nah, jaraknya kan masih cukup jauh. Di sini adalah area retrace-nya. Kira-kira kalau nanti kita entry langsung itu kita dapatnya sekitar 300-an. Nah, lebih baik kita menunggu biarkan dia naik dulu. Ya, biarkan dia naik dulu atau koreksi lah bahasanya. Ketika koreksi seperti ini kita koreksi misalkan kalau udah mau ganti candle kurang 58 menit atau 59 menit itu kan hampir bisa dipastikan pasti akan tetap breakout begini. Sehingga kita lihat kalau ada koreksi kita bisa masuk di situ. Nah, pas koreksi begini kita bisa masuk. Memanfaatkan posisi koreksi untuk sell tidak melawan dari arahnya, tidak melawan dari breakoutnya gitu atau arah kecenderungan secara detail secara dekatnya. Yang cenderungnya sekarang yang dekat di situ. Memang yang dekat di situ memang walaupun masih kecil tapi sementara ini naiknya juga berat gitu loh. Jadi tidak usah pakai buy limit, sell limit. Kalau yang begini langsung aja eksekusi. Oh, langsung aja. Ya, Pak, langsung aja. Bedanya sell limit sama sell stop itu apa ya, Pak ya? Ya, kalau stop itu mengharap lanjut, kalau limit mengharap mantul. Ya, stop itu mengharap lanjut, limit itu mengharap mantul. Jadi kalau stop di sini misalkan, kalau di bawah ini namanya sell stop. Ya, di bawahnya running itu namanya sell stop. Di sini adalah sell stop. Sell stop ini mengharap dia lanjut turun. Karena kalau tidak lanjut turun, dia mantul, rugi kita. Ya, sell stop ini selalu berada di bawah runningnya. Karena mengharap lanjut. Kalau limit ya berada di bawahnya juga. Di atas ya. Kalau limit berada di atas karena mengharap memantul. Itu di atas ini, harganya di atas. Misalkan di ujung level psikologinya. Ini limit. Jadi ketika nanti naik kemudian menyentuh harga ini, harapan kita memantul turun. Jadi kalau dia lanjut justru malah rugi. Kalau yang bawah tadi yang stop ini kalau lanjut kita malah untung, kalau limit dia lanjut malah rugi. Ya demikian juga untuk buy. Buy juga sama. Buy ini kalau stop di atas. Buy ini mengharapkan harga itu lanjut. Ya, kalau kita ambil buy di sini, buy stop di sini, kalau nanti dia naik kemudian menyentuh ini berarti saya pasang buy. Gitu. Jadi harapnya lanjut. Kalau nanti memantul ya kita rugi. Itu. Ini di sini adalah sell stop. Yang tadi kita gunakan untuk pending order adalah stop. Kenapa kita menggunakan stop? Karena news itu dampaknya selalu cepat ya. Dampaknya selalu cepat. Maka ketika melewati set gitu ya, kita langsung close di sana. Ya, biasanya satu arah dengan cepat ya. Kalau enggak naik turun dengan cepat. Turun panjang set lewat kita sudah kena close di sana. Atau naik set lewat kita close di sana. Ya, kenapa jarang menggunakan limit? Ya kalau limit kan mantul. Kalau sudah panjang itu jarang mantul. Udah panjang biasanya itu jarang mantul. Terus begitu. Ya ada kalanya, tetapi jaraknya harus lumayan jauh. Kalau terlalu dekat tidak bisa. Kalau terlalu dekat nanti kena, tidak dapat pantulan. Kalau limit itu harus jauh, karena harapannya memantul. Gitu, Om, kalau misalnya profit meskipun $10 atau $20 langsung di close ya, nggak perlu nunggu sampai banyak ya? Nggak usah, nunggu aja. Lihat sama lotnya ya. Lotnya kalau kecil ya jangan terlalu banyak. Kira-kira pergerakannya cepat, profit selesai gitu aja. Kalau di news itu gitu aja, profit selesai. Gitu. Mau tanya Pak, bila ini naik candle Pak, nah sellnya tadi kan otomatis ruginya makin banyak Pak. Nah itu mesti di cut loss tuh harus kapan Pak posisinya? Dengan misalnya candle yang akan naik lagi gitu misalnya. Tadi posisinya kan ngelok. Kalau ngelok itu tidak bisa di cut loss ketika belum jelas Pak. Nanti akan berbahaya. Belum jelas itu misalkan naiknya di
Di sini misalkan ini tidak jelas, ini naik juga belum. Ini kalau naik ya, kalau naik tidak kuat, belum kuat ini. Naik itu kuat ketika dia sudah breakout di atas. Ini naik baru udah kuat nanti di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Berarti ini kan saya ada transaksi gantung nih. Nah, berarti ini kondisinya untuk recovery ya belum kelihatan ini ya. Trennya kemana nih? Masih lebar ya. Masih nunggu aja sampai dia nanti yang mana yang lebih kuat. Kalau seperti ini saya pagi bagaimana ya, biar aja dulu. Karena kalau kita ngambil posisi seperti ini, kita emang betul-betul lama. Kita tidak bisa recovery sekarang ini karena posisi satu di tengah-tengah, yang kedua marketnya kecil sekali. Artinya volatilitasnya tidak bisa kita mau pakai buy sell tidak ketemu Pak, tetap rugi nanti. Kenapa? Karena pergerakannya tidak panjang, lambat itu bahasanya. Jadi sama saja nanti menambah beban pikiran kita gitu loh. Kita juga nanti dibiarkan kita tunggu, walaupun satu slab rokok habis belum tentu nanti bisa profit ya. Karena kalau sudah begini ya lama, nanti pasti ada yang cenderung. Atau kalau misalkan sampai pagi berarti konsolidasi namanya. Naik turun begini sama. Ya kita tunggu nanti berikutnya ada peluang, ada arah yang lebih jelas lagi. Ya memang kalau kita pengen clear memang harus segera dikeluarkan, resikonya begitu. Tepat kalau masih ada potensi kan tidak ada salahnya kita menurunkan kerugian kita.